Idealisme tuh berarti berproses. Berproses. Oke. Jangan menganggap titik kita yang sekarang itu akan tetap seperti ini. Bisa jadi itu bukan ideal ya. Iya. Itu yang kita pikirin Karena ideal saja. kita akan bertahap dari satu titik ke titik berikutnya. Apa yang pernah antum anggap sebagai tahap ideal tapi ternyata berubah? Iya banyak sih. Nah, Misalnya, jawabannya sangat banyak tuh. Contohnya bikin golden age gitu. oh enggak. Dulu tahu nggak cita-citaku jadi apa? Apa? Profesor. Jadi pengen jadi abri. Harusnya ini anak bapak lu. Ada pertanyaan dari sosok yang tumen-tumen bertanya. Iya. Iya. Dia orang idealis. Dan- Orang idealis. Dan cukup jelas. Dan cukup jelas. Tumen-tumen cukup jelas. Iya. Iya. Karena jelas jadi kita ulangi. Kita ulangi. Iya. Gimana dengan orang-orang yang ada dua tipe? Yang pertama, idealku adalah bagaimana aku berpikir tentang aku gitu. Jadi aku nggak mau orang ngatur-ngatur aku. Kayak nggak bisa, aku jam segini udah harus tidur. Ya nggak bisa, aku tuh nggak bisa diperintahkan dengan cara kayak gitu. Resign nih aku, kayak misalkan ya. Nggak bisa, aku tuh nggak mau dakwah dengan cara kayak gitu. It's not me, itu kayak nggak gua banget gitu ya. Nggak mau diatur-atur. Ada di sisi lain orang yang rela ngorbanin apapun, yang penting cuan, nggak punya idealisme. Kayak tahu-tahu dia terbang ke sana, terbang ke sana, terbang ke sana. Hari ini dia nempel di kita, besok dia sudah nempel ke tempat lain. Kayak kalian kan. Jadi Orang-orang pragmatis. Itu Nggak, idealisme idealis dia mereka. mereka. Idealis pragmatis. Idealis pragmatis. Jadi gimana menanggapi? Lebih ke pesimis nih kayaknya. Gimana menanggapi hal tersebut itu? Kalau saya gimana nganggap itu? Orang Karena Oke, aku termasuk yang mana? Teman-teman termasuk yang mana ya? Iya. Ya sebenarnya gini, aku malah setuju ketika tadi pembahasan kita menarik tuh, meleburkan antara pragmatis idealis bahwa itu tuh bukan hal yang kubu hitam putih gitu. Ini tuh warna abu-abu yang ada Di depan kita butuh apa? ini Ini sesuatu kayak- sesuatu seperti kayak apa? bahasa itu mubah kayak bukan sih? free will sama kodo. Iya betul. Yang di dalam diri tuh udah kayak campur-campur ini terjalin Iya. sehari-hari Bukan gitu. dua sisi yang dikotomis. Iya betul, dia dinamis sekali gitu Iya, dalam betul. hidup. Nah kalau aku tadi, aku pribadi kayak gimana misalkan ya, ada hal-hal yang memang aku ngerasa ini prinsip hidup gitu, dimana aku nggak mau keluar dari ini gitu. Dan di saat udah hijrah tentu prinsip hidup itu adalah apa yang Allah Agama. kasih ke aku, agama itu menjadi standar hidup gitu. Betul. Kemudian nanti ada lagi nilai-nilai tambahan yang aku dapat sering ngaji. Contohnya aku belajar bahwa suara terpenting itu adalah circle-circle tertentu seperti pertemanan, persahabatan, guru dan lain-lain. Sehingga aku nggak mau diatur. Kalau bukan guruku yang bilang, Iya. nggak karena kalau aku mau ngikutin semua hal, netizen aku ikutin, yang viral aku ikutin, sponsor datang aku ikutin, job datang aku ikutin. Nah, sekarang aku harus punya satu standar. Prinsipku apa? Ya. Aku belajar. Oh, guru. Jadi apapun yang ditawarkan kepada aku tanya ke guruku sebagai orang yang paham agama kan ya. Ini aku ambil nggak? Yang paham visi ke depan juga tentang pergerakan ini. Oh, kamu gimana? Ya, itu aku jalankan. Sisanya aku nggak merasa tanda kutip ya punya kepentingan idealis di situ. Karena hidupku tuh kan ya karena setelah belajar agama ya, bahwa hidupku tuh kan yang memanfaatkan seluruh potensi hidup untuk kepentingan agama aja kan. Jadi ketika nge-MC, siap ayo coba hancur-hancur aja dulu nanti kita lihat nanti gitu kan. Ini kayak tadi tahu-tahu ada mau ke Maroko nih. Tahu-tahu ada mau ke Maroko. Iya kan? Ini cacar air aja masih berbekas nih. Tiba-tiba disuruh megang event misalkan kayak gitu. Ya nggak ada alasan untuk bilang enggak. Ya walaupun dia sendiri bilang enggak kena sakit dia barusan dia. Gimana rasanya dia ngomongin di podcast Pak? Jadi bagi gue gitu di titik itu apa sih ideal? Kayak contohnya nih kemarin kita show yang King dulu ingat gak? Terus kita sampai coret-coret ini lucu. Oh iya. Bagi gue citra tuh apalah gitu. Karena ini yang dibutuhkan. Sebaliknya ada orang yang memang harus kita citrakan. Karena berbagi tugas Berbagi peran. Iya kan, berbagi peran. Nah itu bagiku tadi di sisi dinamisnya kayak gitu. Ada hal yang aku harus tanda kutip harus aku patokin sebagai hal yang idealis dalam hidup aku. Karena orang harus punya prinsip hidup kan. Ada hal yang bagiku ini bisa dikompromikan. Ini bisa dibahas, ini bisa didiskusikan. Kayak mau nggak kamu jadi orang yang nanti berakting seperti ini? Kalau dalam ketika tujuannya baik, ayo sok gitu. Gitu sih. Kalau aku ya. Mau nggak? Kalau Fajri ada punya? Kalau aku kan dulu kan jelas-jelas kepada keuangan ya jelas.
Iya, apalagi kan? Apalagi, Karena pas kan? lagi dulu ketika pada saat aku kerja aja, itu tuh aku kayak harus nambah uang lagi. Iya, itu kan karena Betul. Dan itu akhirnya bikin ada pragmatis juga. Aku sempat jadi driver Grab, tahu nggak? Buat nambah itu semua. Tapi kan ternyata ketika pada saat aku udah punya standar, ternyata riba nggak boleh. Terus pas lagi nge-Grab nggak boleh ikhtilat dan sebagainya. Akhirnya tuh jadi guidance gitu. Kalau gue mungkin termasuk idealis pragmatis. Iya. Oh, jual kambing gitu. Iya, tapi iya benar itu kan. Tapi itu kan nggak apa-apa. Iya, Benar kan? ini lebaran nih, Iya. lebaran haji nih. Waduh. Jual kambing ya kambing. Wah, lagi viral nih sekarang Iya. new jeans, jual kelinci gitu kan. Ya, Selama- itu hal-hal yang Tapi, menurut saya iya. mampu membaca realita, dia ambil, Betul. dia manfaatkan untuk kebutuhan dia tapi halal gitu loh. Iya, dan itu idealisme Lebih gua. kepada nggak ada konsep. Tapi percayalah, pada banyak kasus orang yang punya konsep di kepala itu tersiksa loh. Benar. Iya, Gua karena mencoba dia itu. Dia nggak jalan-jalan. Gue mencoba itu, akhirnya nggak bisa pusing. Iya. Yang depan Memang, mata dulu aja lah. Lebih kepada lebih kepada apa namanya? Bukan ego tapi apa namanya? Enggak, bukan apa namanya? Malu, wah aku kalau ini maksud aku gini sih. Oh, kalau malu sih iya. Padahal boleh-boleh aja. Boleh, bener, itu bener, potensi yang bahkan mungkin dia punya katakanlah seorang paman gitu ya. Seorang paman yang punya kambing kan Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Gitu. Lah ngapain dia tidak kerja sama langsung dengan Betul, pamannya aja. betul. Tapi nanti dia pikir, wah maksud aku dicitrakan sebagai penjual kambing. Nah ini orang-orang yang tadi seolah-olah dia Idealis konsep tapi banget. ya betul, tapi tidak memanfaatkan peluang yang Iya. sebenarnya boleh. Betul. Gitu. Seolah-olah idealis padahal sebenarnya ego Ego doang. gengsi. Iya, kalau Ah, kita gengsi. bahasakan itu Sebagai penjual idealis amplop. mutlak. Kalau ini adaptif. Sungguh ada lagi. Sungguh istilah yang sangat halus. Iya. Iya, untuk orang nomaden. Iya. Adaptif. Nah, Iya, lebih kepada bunglon sih gitu. Bahkan di level kasta manusia purba aja berarti lu masih yang terbawa ya, Gua kan Flintstone nomaden. Oh, good. Karena Belum kan menetap. kalau sudah ada tadi guidance ini benar ini Iya, salah, betul. ada prinsip nilai, maka dia akan memilah nih. Ini yang perlu idealis mutlak nih. Kayak misalnya ya sholat sehari 5 kali, 5 waktu. Waktunya udah tertentu, rokaatnya udah tertentu. Itu idealisme atas sesuatu yang dipilih. Nggak ada diskusi di situ. Iya. Nggak ada adaptasi di situ. Karena bangunnya pagi masih seger, 4 rakaat aja deh subuhnya kan nggak begitu ya. Waduh, iya. Nah, di lain sisi kayak tadi tuh, ini lagi musim kambing nih. Iya. Nggak mungkin dong jualan kelinci kan nggak ada. Kurban kelinci ya. Iya, kurban kelinci. Iya. Kenapa Akhirnya jadi- milihnya biar palanya gede? Nggak lucu aja. Kayak lucu aja kelinci lucu. Ya maksudnya begitu sih. Iya. Jadi itu menurut saya lebih simpel daripada dia menjadi idealis mutlak. Oke. Menurutku idealis mutlak lah bahasanya lebih mudah. Jadi orang taat pada sesuatu yang dia nggak bisa berubah-ubah tuh. Termasuk hal-hal yang sebenarnya bisa berubah gitu. Iya. Di titik itu tuh kadang aku mau ngasih tahu bahwa hidup ini tadi dinamis tuh menarik sebenarnya. Karena jujur ya, aku tuh ngerasa hidupku sekarang udah mulai kan menua gitu. Aku udah mulai bisa berkompromi pada hal-hal yang tadinya nggak bisa kompromikan. Aku tuh kan orangnya suka konsep ya. Kadang-kadang tuh nggak bisa, aku nggak mau kayak gitu. Contohnya nih, aku sering kenapa gagal selalu berbisnis? Karena kan kamu tahu kan, aku bisa bikin produk yang bahkan harganya tuh 2 kali lipat dari harga jualnya. Karena nggak mau, aku tuh mau ngasih yang terbaik. Yang terbaik, Aku harus betul. desain, bahkan dia handmade segala macam. Dan aku mau jual harganya harus tinggi. Harus gitu. Nggak mau, aku mau orang tuh bisa mendapatkan ini. Iya. Ya lu sedekah aja kalau gitu, Iya, namanya bener. bisnis ya. Bener. Ya akhirnya itu masih susah ninggalin. Iya. Bahkan sekarang tuh misalkan nih kayak aku bikin kelas gitu kan ya. Aku tuh punya banyak hal yang di standar aku. Pokoknya nggak bisa kayak gini. Saat yang lain kayak gini aku nggak mau itu tuh sebenarnya. Cuman kesini kan mulai harus ada yang dikompromikan. Oh ternyata ini tuh maksain banget ya. Ternyata ini malah bikin kamu nombok ya. Tapi jujur ya, itu kan yang sering kali siapa namanya teman-teman TJ kemarin ngobrol sama aku kan, kami dapat laporan, kami yang harus menghandle event-event kamu. Kenapa? Nggak bisa. Kamu itu tolol bikin event katanya. Masa nombok sampai sekian kata-kata. Tapi kan bagus, orang yang datang juga senang, pulang tuh hatinya bahagia, komennya bagus-bagus kayak. Itu lebih ke situ sih, bukan masalah Kepuasan malu. ya? Iya, kepuasan itu maksudnya yang tadi ada standar. Ada standarnya. Standar yang nggak boleh turun, apalagi semakin harus naik tuh standarnya. Iya, betul. Nah tapi tadi lama-lama diriku yang kering nanti Makanya itu idealisme yang berbeda kan. Iya, Jadi iya, idealisme itu bisa beda antara kamu dengan yang tadi itu. dengan yang tadi itu. Oke. Tadi aku adaptif, kalau Fuad apa?
Sekarang udah mulai belajar adaptif. Artinya ketika nggak bisa jangan dipaksain. Ketika butuh mundur, ya kita mundurin. Walaupun kita juga harus menghormati juga teman-teman yang punya idealisme mutlak. Kayak misalnya baju harus hitam atau putih misalnya. Nggak boleh tuh baju warna-warni. Sebenarnya itu orang-orang nyebelin nggak sih? Sumpah ya. Tapi ya kita menghargai. Iya. Walaupun rendah. Enggak ya. Makanan harus organik misalnya. Kalau nggak organik bukan makanan misalnya. Harus yang non proses misalnya. Misalnya ada yang kayak gitu. Ada idealis banget. Idealis banget. Cuman tadi aku setuju sih harus menghargai karena jujur akan pasti ada di satu titik dalam hidup kalian tuh punya idealisme kayak gitu. Mungkin gak dalam semua titik hidup ya. Ada satu hal yang di sini nih aku mau idealis banget nih. Nah, kalau lu digituin kan gak enak. Iya. Kayak apa sih lu idealis sosok idealis? Iya. Artinya ketika gue ngeliat orang lain terlalu idealis, kadang gue mikir gue maklumin karena gue tahu suatu saat atau bahkan dalam satu sisi hidupku tuh ada yang memang aku tuh juga punya prinsip sama. Mungkin bukan pada sampah dan organik, tapi di sisi lain yang apa gitu misalkan yang gitu tuh aku nggak pengen orang komentarin gitu. Gitu sih paling. Iya gitu sendiri. Iya betul. Dia udah mulai pragmatis karena waktunya udah mulai malam. Oh iya benar juga ya. Udah jam segini. Kan tadi suruh milih pragmatis sama idealis kan. Iya. Gitu. Kalau saya siapa yang untungin saya? Ini pragmatis murni. Ya itu idealisme dia. Idealisme dia apa yang bisa nguntungin ya. Ya. Aku kemarin mungkin sebagai nggak tahu nanti bisa jadi bahan diskusi juga ya. Kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa teman di luar circle ngaji gitu kan ya. Dia tuh kadang heran lihat kita. Lihat yang ngaji nih. Setelah aku jelasin dia kan nanya-nanya banyak soal dakwah kan ya. Dia nggak tahu. Dia gitu bikin ini kayak gitu. Terus dia kayak, "Hah? Serius? Itu yang daftar segini doang, bayarnya segitu doang. Sponsornya nggak ada. Terus itu alat gini." Dia tuh heran lihat kualitas yang ngaji. Dia heran lihat berapa kru yang datang bikin ini. Yang itu tuh nggak mungkin bisa dibuat oleh standar idealis. Yang perusahaan berapa banyak orang circle luar yang ngaji datang main ke sini terus bingung dengan sistem yang kita bangun kan. Ya di titik itu kadang kita bilang bahwa ya idealis ini ya tadi hal yang bisa jadi bahan diskusi sebenarnya idealis versi mana dulu. Karena kalau kita mau ikut standar industri kita nggak jadi dakwah gitu. Nggak bakal berjalan juga. Betul, susah. Betul berjalan juga. Ya emang apa yang bisa kita capai lah gitu. Dimaksimalin gitu ya. Ya ada banyak titik memang kita harus bersepakat untuk tidak sepakat. Nambah nyusahin. Iya enggak? Iya. Kalau aku anggapnya kita idealisme dia adalah industri. Iya kan ya? Standar dia. Standar dia adalah uang. Contohnya dia bingung kenapa ada orang dibayar harga sekian. Iya, dia betul, bingung. betul. Tapi idealisme yang orang yang hadir di sini, yang ada di sini, yang bertahan di sini itu kan idealisme bahwa kita rela ngelakuin apapun demi dakwah. Itu kan idealisme yang kita nggak bisa dibeli sama uang. Justru kebalik kan. Mereka tuh bisa, ayolah asal ada duitnya. Kan ada satu jokes yang saya ingat sekali. Gue mah kalau dapat job di neraka, ayo. Sampai segitunya. Masih ingat tentunya beberapa teman-teman. Itu artinya dia menganggap idealisme dia adalah harta misalkan kayak gitu. Sedangkan kita, ayo nyawa juga hilang juga ayo. Iya kan ya. Yang penting kan sebenarnya tercapai apa yang kita harapkan sebagai idealisme kita. Sebenarnya sangat subjektif akhirnya. Betul. Iya betul. Soalnya udah kejawab semua dari yang dibilangin sama ini kan. Soalnya yang gue tahu anak-anak Gen Z sekarang itu kalau misalkan dia kerja itu dia nggak suka dia langsung cabut aja. Makanya berapa banyak orang-orang yang sekarang pas kerja udah lulus ASN pas masuk hari pertama resign. Karena kantornya nggak ada kafe. Karena cuma gitu-gitu aja. Orang tua menganggap itu pragmatis banget sih. Iya, padahal itu idealisme dia gitu. Yang sebenarnya harus dia pikirkan sebenarnya adalah menurut gue ya. Karena aku juga pernah ngalamin masa kayak gitu kan. Oh pernah jadi ASN? Enggak. Itu justru sumpah itu cita-cita yang aku udah coret sejak bayi kayaknya. Nah cuma itu kayaknya harapan banyak orang tua gak sih? Iya karena aku ngeliat orang tua aku gak mau kayak dia. Ya iyalah. Ini tipikal orang tua yang gak bikin anaknya bangga semua. Terus aku gak pengen loh, aku kan tentara, aku gak pengen jadi ASN gitu ya kan. Tapi jadi buat mana kan jadi bahas ASN? Iya banyak orang yang akhirnya keluar gara-gara aku jadinya diingatkan lagi oleh orang-orang terdekat saat itu kebetulan dosen dan lain-lain bahwa yang kamu hidup itu bukan tentang dirimu saja. Ketika kamu ngikutin passionmu yang ini, apa kata orang tuamu? Kamu nggak khawatir bikin dia sedih. Awalnya kata-kata itu kayak terdengar nyeh gitu ya. Suatu ketika gue pulang, gue dapat kabar nyokap gue habis berantem sama tetangga. Semua pada nyinyir. Itu Fuad masih di Jogja. Masih udah kerja? Enggak, masih kuliah. Ya Allah udah gede gitu. Masih nyusahin orang tua. Terus nyokap lu ngebelain ya? Dia bilang, anak gue cuma satu. Duit gue emang buat siapa? Tiap hari gue kerja buat siapa? Ya buat dia lah. Ngapain lu ngurusin anak gue gitu. Pulang-pulang. Dari situ aku langsung ternyata
apa yang aku lakukan itu sebenarnya berdampak pada orang lain gitu. Betul. Aku sih ngerasa nyokapku selama ini support aja, nggak apa-apa nak. Kalau harus lulus sekian tahun nggak apa-apa, yang penting kamu tuh ngajarin hal positif. Ternyata di balik itu dia ngalamin hal yang buruk sebenarnya kan. Dan dari situ ternyata hidupku bukan tentang aku doang, ada orang tuaku yang mungkin bersedih, ada mungkin tetangga, ada mungkin keluarga, anak istri. Misalkan aku mau ngelakuin hal sebebas-bebasnya, nggak mikirin perasaan istri misalkan atau anak. Intinya adalah pada akhirnya semua orang tuh harus jangan cuma ngikutin bahwa idealisme dia doang gitu. Idealisme ini kan ada idealisme di luar dia. Kayak kita kan ngelakuin ini karena idealismenya di luar kita sebenarnya kan. Kita standarnya Tuhan misalkan. Ada standarnya mungkin kelompok dakwah. Aku pengennya gini, tapi kan kelompok dakwah tidak. Ada idealisme itu yang harus kita pikirin. Karena kita buat buruk, yang buruk bukan cuma kita, bisa jadi dia juga. Bisa jadi tadi keluarga. Jadi banyak hal. Bisa jadi ustadz sebelah. Iya kan seringkali kan saya yang bikin masalah mereka dapat kesiannya makanya kan. Jadi iya kadang buat orang-orang yang tadi ya menurut gue ya yang nggak bisa aku tuh harus gini dipikirkan lagi. Bukan berarti nggak menghambat kesenangan lu sih atau idealisme lu, tapi pada sebagai manusia kita tuh sangat terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi korban dari. Ya pada akhirnya ya idealisme tuh nanti akan dipengaruhi oleh apa yang hidup di sekitar kita juga gitu. Kayak dulu ketika saya pengen banget. Bapak saya kan pengen jadi PNS, pengen banget. Saya Bapaknya, juga pengen. Bapak Antum pengen jadi PNS. Bapak saya kan pengen tuh jadi PNS. Akhirnya saya juga pengen jadi PNS. Ya sama-sama pengen aja. Akhirnya kan sama-sama pengen, tapi nggak jadi. Dua-duanya ikutan tes ya. Gitu. Nah ya dulu sampai SMA itu saya benar-benar idealisme saya itu lagi-lagi kan guru olahraga kan. Jadi segitu. Iya jadi guru olahraga, jadi PNS yang kalau datang itu jam 7 udah berangkat, pokoknya ngantor lah gitu. Ingin banget. Tapi seiring ketika lingkungan pergaulan tuh berubah, kerja di kantor tuh sekarang jadi kayaknya enggak deh. Apa sih gitu loh. Kenapa sih waktu yang sebegitu banyak habis ini idealisme lagi kan. Betul. Akhirnya berubah gitu loh. Yang dulu tuh saya tuh pengen banget sampai saya tuh dulu sering banget beli dasi. Jadi kalau ngantor di Safaat itu, kalau udah presentasi soalan desain, soalan apa ke klien, memberikan project-project pada mereka, itu sudah dandanannya. Dandannya wah gitu. Ya minjem juga dasinya minjem gitu ya. Koleksi gitu. Ya. Dari Bapak Antum yang SN. Nah, itu idealisme saya dulu gitu. Jadi ngantor bla bla bla. Tapi seiring ya dengan pergaulan teman apa segala macam termasuk realita kehidupan ini. Gitu. Tapi itu cukup mulia ya idealisme itu masih kayak pekerjaan. Gue tuh pernah punya idealisme tolol gitu. Jadi ya gue tuh kan dulu suka banget sama angka 7. Apapun harus 7, ngerti gak sih? Gak tau kenapa, pokoknya semua harus serba 7. Bahkan lu tau gak sering gak sih kita dikasih kertas untuk absen berapa orang yang hadir di pengajian ini? Lah gue juga tulis nama 1, 2. Gue tulis dulu sampai 7, terus gue tulis nama gue di angka 7-nya. Lah gue juga kayak gitu dulu 7. Sama kan? Ronaldo. Ya kayak gitu hal sepele kayak harus biru, harus di apartemen pengennya kayak gitu. Nah, pada akhirnya tadi berkompromi lah, dicemplungin ke CR, bertetangga. Dan idealisme itu berarti berproses. Ya. Jangan menganggap titik kita yang sekarang itu akan tetap seperti ini. Bisa jadi itu bukan ideal ya. Iya. Yang kita pikir karena ideal saja. Kita akan bertahap dari satu titik ke titik berikutnya. Apa yang pernah antum anggap sebagai tahap ideal tapi ternyata berubah? Iya banyak sih. Nah, misalnya sangat banyak tuh. Contohnya bikin golden age gitu. Oh enggak. Kenapa? Dulu tahu nggak cita-citaku jadi apa? Apa? Profesor. Jadi pengen jadi ABRI. Harusnya ini anak bapak lu. Aku pengennya kaya. Itu berbalik harusnya. Itu muncul sejak aku SD itu. SD makanya pengen jadi ketua gitu kan. Iya. Di SMP itu titik paling kritis menurutku. Karena waktu kelas 3 SMP waktu itu ada pengumuman masuk, tahu nggak, masuk Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara. Di Magelang. Tentara. Iya. Lu bakal cepet. Itu jenjang paling ideal. Pragmatis lah. Antum kepengen masuk situ. Iya, dan titik awal kapan antum mulai ngerasa ini yang aku pengen gitu. Pas apa? Kan nggak mungkin tahu-tahu dari aku kecil ngeliat apa. Karena pengen jadi ketua itu. Apa tahu-tahu kayak kok gue benci polisi gitu apa mana? Aku jadi tentara tuh. Aku SD SMP itu di masa Orde Baru. Yang
semua bidang Iya. itu harus lewat, tahu kan waktu itu? Tapi kan dulu Iya, orang bener-bener. iya kan? Bener-bener. Tapi berarti dulu kan benci militer. Kenapa Enggak, lu justru itu jalannya dia. Oh. Nah, itu dia. Jadi udah mulai berpikir itu tuh. Akhirnya SMP kelas 3 itu, begitu ada pengumuman Taruna Nusantara itu, aku sangat bersemangat dong. Aku tahu kalahnya di mana Ustadz Husain. Tahu, sebentar. Itu ceritanya menarik. Kalau ya, ketahuan. Diisilah formulir itu. Kemudian karena harus ada lari 7 kali segala macam. Aku udah bersiap-siap tuh semua seret gitu. Kota waktu itu ujiannya di Kodim. Kodim Komando itu kan Distrik Militer. Ya, di Solo tuh ada Kodim kan. Tahu. Jadi dari sekitar yang nggak ada tuh kodam. 100 yang daftar, Ada macan. Kodam 3 Wirabuana. Salah. Itu loh. Iya, kodam. Mau. Oh, kodam. Ya, terus mana? dari 100 orang yang daftar waktu itu diambil sekitar 10. Waduh, sudah sangat tidak ada harapan Iya. Anda. Tapi aku masuk di situ. Serius? Serius. Seberapa lemahnya orang-orang sini? Kok bisa? Aku dulu tuh Ada 99 orang lemah ya. Ini kan ketuanya. Ikut saya. Ini ada 10. Dari 10 itulah dipanggil ke Semarang. Oh, naik. Ngapain tuh? Semarang. Pasti hunting nasi apa? Jadi nasional tuh Oh, dikumpulin ini, di iya, iya, Semarang. betul, Seleksi. tempatnya, iya, iya, betul. Seleksi di sana. Iya, iya. Ini TN ya. Iya. Oke. Dan waktu itu 3 hari di sana untuk diseleksi, diambil sekian ratus orang untuk menjadi calon siswa Taruna Nusantara gitu. Nah, prosesnya, delalahnya, delalah itu apa ya? Secara kebetulan ya, Qadarullah ya. Qadarullah. Terusin saja. Jadi akademik oke lah. Itu tes awal-awal kan akademik ya. Kemudian yang kedua itu tes kayak psikologi gitu. Iya. Oh, pasti aman lah. Nah, yang ketiga Tes ada tes kesehatan. kesemaptaan. Samapta Namanya. Olahraga. Olahraga Lari jadi kayak keliling lari segala lapangan, macam. Pull up. Nah, 3 hari ketiga itu aku sakit di situ. Dan akhirnya dicoret. Sakit gara-gara kecapean itu. Heeh. Dan tahu nggak sampai di rumah apa yang terjadi? Sehat. Aku nangis seharian. Gara-gara nggak diterima di SMA Taruna Nusantara. Gitu. Jadi alhamdulillah jadi ya. baper gitu. Kenapa aku nggak diterima padahal aku udah latihan hormatnya gini. Kenapa aku udah latihan terus jadi nggak konten, bisa jadi konten gitu. ya. Iya, itu. Jadi itu titik yang Lagian aku menurutku gak kebayang lo orang TNI kayak dia. Loh, tujuannya bukan itu, ketua negara. Mohon maaf, udah boleh negara. udah boleh saya tembak. Kayak gitu ya, dia kalau menembak harus izin dulu ya. Mohon maaf ini, udah boleh saya tembak. Kena ya, Iya, maaf ya. Ya kata yang mau ditembak ya jangan. terus kalau kena, iya enggak tahu kok tanya saya. Itu kalau jadi hakim ketok palu juga gitu. Iya. Gitu. Boleh saya Ini ketok? bener ini. Oh ponakanku tuh. Aduh. Dari Solo kan tempat ya? Iya. Dia bener kan enggak bohong emang dari Solo. Itu ada lagunya loh. Orang Solo. Kemarin paman datang. Iya udah tadi udah saya nyanyikan. Pamanku dari Mekah. Mekah. Dari Mekah. Iya, emang orang Mekah tuh. Dari Mekah itu kita sama Allah diundang. Bukan ngerubah undang-undang. Iya. Ngalahin stand up ya. Tapi terbukti orang Solo citanya tinggi sekali ya. Iya, maksudku itu. Jadi Idealis dulu lah. punya idealisme jadi tentara, kemudian satu titik aku harus menerima qadarullah tadi ya, di mana nggak bisa lanjut dari titik itu. Menarik ya kisahnya ya kalau diangkatnya. Iya, luar biasa. Iya. Dan ada banyak hal juga sih. Di film kan Antum bagus habis itu ikut BMN enggak? Relate enggak ya mereka? Iya. Relate ya? Jadi BMN cuman ketika hormat gerak gini. Sambil nangis kenapa aku tidak diterima tentara. Kenapa? Gini, pramuka dulu aja pramuka. Nanti kalau lihat fotoku SMA ya, atau SMP kelas 3 itu ada nanti. Taruna banget lah ya. Gitu. Taruna banget. Gagah banget. Itu yang bisa gini loh. Sekarang udah enggak. Gampang cara ngetesnya. Ini tes yang belum pernah kita coba Mas Husain. Apa tuh? Dia udah ngapain aja? Dia udah bisa ngelawak lah, bisa apa Iya. segala macam. Dia belum pernah joget. Udah. Belum pernah. Ciki-ciki ah. Ciki-ciki apa? Puterin satu lagu, akan lihat dia bener pernah hijau taruna apa enggak. Kalau jogetnya gini. Bocah-bocah. Itu baru.
Iya. Terpesona itu. Aku. Iya, jiwa tentara. Ya malah jadi kayak Karbangan. Antum tahu gak sih kenapa diajarin di tentara kayak gitu? Kenapa? Mohon maaf ini perkataan bodoh saya saja ya. Jangan sampai diambil hati ya. Kenapa tahu kira-kira? Kenapa diajarin terpesona gitu-gitu? Kalau dalam bahasa stand up itu bomb slide. Tahu bomb slide? Ucapan yang dikeluarin kalau lu gagal ngelucu. Nah, itu bomb slide kalau gagal berperang. Udah, ayo mana Israel gini-gini. Udah mau diharap gini. Aduh, kalah lagi gua. Pura bego aja. Gila, saya gila. Itu musuhnya juga bingung ya. Musuh saya kenapa begini? Ya. Bom slide itu sebenarnya. Okay. Ya, menarik ya dari pembahasan yang sangat penting lagi. Jadi kisah penutupnya ke Ustaz Hussein ya. Semoga bisa kita serap dalam kehidupan seharian. Jangan lupa teman-teman yang belum jadi member untuk bisa daftar jadi membership ya, karena banyak banget video-video yang kalian nanti ketika jadi member silahkan buka di tab membership, itu banyak banget konten-konten khusus untuk kalian bisa kalian tonton, dan jangan lupa untuk beli purchase produk-produk dari YN Merch ya. Itu aja, sampai jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pekan depan emang live aja. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.